Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Walaupun kita itu memang udah kita siapkan untuk arah ke sana. Cuman ada beberapa fasilitas penunjang yang harus sama-sama difokuskan, contoh kayak jalan. Kalau jalan tidak dihentikan dengan tegas, ya terus akan seperti ini terus. Kami hanya menerima transparan saja untuk Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. KSOP kelas 2 Bau-Bau mempersiapkan pelabuhan Lawele untuk mendukung industri aspal di Kabupaten Buton. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo memberikan atensi warga soal penyalahgunaan minuman keras. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya Sabtu 1 Oktober 2022 bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, mengawali Warta Cape Town pagi ini, kami update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Jumat sore 30 September 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 1.857 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.431.624 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 2.601 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 6.255.918 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 juga bertambah 19 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 158.112 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, KSOP kelas 2 Bau-Bau mempersiapkan pelabuhan Lawele untuk mendukung industri aspal di Kabupaten Buton. Hal ini sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat yang akan menyetop impor aspal 2 tahun lagi. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Walaupun kita itu memang udah kita siapkan untuk arah ke sana. Cuman Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau telah mempersiapkan pelabuhan Lawele untuk mendukung industri aspal Buton. Kepala KSOP kelas 2 Bau-Bau Jasra Yuzi Irawan mengungkapkan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Buton agar fasilitas penunjang pelabuhan yang menjadi kewenangan daerah bisa dibangun. walaupun kita itu memang udah kita siapkan untuk arah ke sana. Cuman ada beberapa fasilitas yang penunjang yang harus sama-sama difokuskan, contoh kayak jalan daerah ya, ke pelabuhan itu belum ada. Itu kita minta dari PUPR udah menyetujui supaya itu nanti dibikinkan jalan. Menurut Jasra, pelabuhan Lawele juga telah siap dari sisi perencanaan jika sewaktu-waktu pemerintah pusat ingin melakukan pengembangan pelabuhan karena telah memiliki dokumen survei investigasi desain dan detail engineering design. Pun jika pemerintah pusat terbatas anggaran melakukan pengembangan, kata Jasra, pelabuhan Lawele juga bisa dikelola oleh pihak swasta dengan skema kerjasama pemerintah badan usaha. Pun kalau seandainya sekarang kan negara kita agak susah anggaran ya, bisa kita KBPU kan dengan pihak swasta nanti Lawele itu. Jadi kalau ada pihak swasta yang pengen mengelola pelabuhan, ya silakan kerjasama dengan kita. Diberitakan RRI sebelumnya, Presiden Joko Widodo ketika meninjau pabrik aspal PT Wika Bitumen di Kabupaten Buton pada Selasa 27 September 2022 mengatakan 2 tahun lagi pemerintah akan menyetop impor aspal dikarenakan potensi aspal Buton dinilai sangat besar namun kegiatan produksinya tidak berjalan. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden meminta jajarannya agar pengolahan aspal harus dikerjakan oleh Kabupaten Buton melalui berbagai skema kerjasama baik dari BUMN maupun pihak swasta. Tadi sudah kita putuskan 2 tahun lagi tidak ada impor aspal. Semuanya harus dikerjakan oleh
Buton. Presiden berharap agar potensi besar tersebut dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat akan mendapatkan manfaat dan Kabupaten Buton dapat hidup kembali sebagai industri penghasil aspal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo memberikan atensi warga soal penyalahgunaan minuman keras. Tak tanggung-tanggung selain denda, sanksinya bisa kurungan penjara. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Waode Nurliani. Ya, tindak pidana ringan, larinya ke piring. Ya, tindak pidana ringan itu ancaman-ancaman denda dan kurungan bulan, hitungan bulan. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo meminta warga jangan sekali-kali menjual hingga mengkonsumsi minuman keras atau miras. Menurut mantan Kapolres Konawe itu, miras menjadi pemicu berbagai tindakan kriminalitas. Beberapa kasus penganiayaan hingga pembunuhan yang menghebohkan warga akhir-akhir ini tersangkanya juga di bawah pengaruh minuman beralkohol. AKBP Erwin mengaku pihaknya terus intens mengawasi dan melakukan penertiban miras di wilayah hukumnya dengan patroli rutin. Kapolres menilai pemberantasan penyalahgunaan minuman beralkohol kepolisian membutuhkan kerjasama lintas sektor, pemerintah dan masyarakat, sebab hasil pendalaman pihaknya, minuman beralkohol jenis arak paling banyak dipasok dari luar Bau-Bau. Bahkan anggotanya sudah melakukan penyelidikan, tidak menemukan adanya produksi minuman beralkohol tradisional di Bau-Bau, namun seluruhnya dari kabupaten lain. Kota Bau-Bau ini merupakan transferan. Di sini tidak ada produksi miras, tapi ada di salah satu kabupaten yang merupakan produksi miras. Kalau di sana tidak dihentikan dengan tegas, ya terus akan seperti ini terus. Kami hanya menerima transferan saja untuk Kota Bau-Bau ini. Kami sudah dalami. Ya, kebetulan saya turun langsung menyelidiki tidak ada produksi minuman untuk tradisional ya. Lanjut AKBP Erwin, peredaran minuman keras akan sulit dibendung jika tidak ada kerjasama antara pemerintah kabupaten kota yang masyarakatnya masih terus memproduksi minuman keras tradisional. Untuk itu AKBP Erwin mengingatkan seluruh warga yang ada di wilayah hukumnya, siapapun yang mengkonsumsi dan menjual minuman beralkohol akan dikenakan sanksi tindak pidana ringan atau tipiring berupa ancaman denda hingga kurungan penjara di bawah 1 tahun. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau menggelar mini lokakarya selama sepekan di semua kecamatan sebagai upaya mencegah stunting. Kembali Afriansyah melaporkan. Jadi kita cegah keluarga yang berisiko ini supaya jangan dia berisiko. Karena kan ada indikasi jangan sampai dia melahirkan anak-anak stunting. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Bau-Bau menggelar mini lokakarya selama sepekan di 8 kecamatan sekota Bau-Bau sebagai upaya mencegah stunting. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Bau-Bau Ansarudin Udu mengungkapkan dalam mini lokakarya yang pertama kali digelar tersebut, pihaknya memaparkan data keluarga berisiko stunting di setiap kecamatan. Di mana lanjut Ansarudin, data keluarga berisiko stunting diperoleh dari hasil verifikasi pendataan keluarga 2021 yang dilakukan oleh sekira 300 kader pendamping keluarga sekota Bau-Bau. Jadi kita cegah keluarga yang berisiko ini supaya jangan dia berisiko. Karena kan ada indikasi jangan sampai dia melahirkan anak-anak stunting. Makanya diadakan mini lokakarya. Setelah adakan verifikasi data ini, data yang kita dapat, kita lakukan mini lokakarya supaya ada pengakuan dari pemerintahan setempat. Kayak lurah, dia tahu bahwa ini data dari BKKB memang sudah begini. Dalam mini lokakarya tersebut, lanjut Ansarudin, pihaknya juga melibatkan puskesmas di masing-masing kecamatan. Mereka juga memaparkan data tentang bayi yang terindikasi stunting. Dalam mini lokakarya juga kita libatkan dari kepala puskesmas di masing-masing kecamatan. Kepala puskesmas itu membawa data-data tentang bayi yang ada indikasi-indikasi menjurus ke stunting. Jadi itu ada datanya semua. Kita hadirkan juga Kapolsek dan Ramil. Itu tak undang karena mereka juga sebagai pengawasan.
Ansarudin mengatakan dalam mini lokakarya tersebut data DPPKB Bau-Bau dan Puskesmas digabungkan guna merumuskan kebijakan yang akan diambil untuk mencegah stunting atau kondisi gagal tumbuh anak akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan yang berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. KSOP kelas 2 Bau-Bau mempersiapkan pelabuhan Lawele untuk mendukung industri aspal di Kabupaten Buton. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo memberikan atensi warga soal penyalahgunaan minuman keras. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.